Halo, apa kabar Anda semua? Kita ngobrol lagi ya bersama dengan saya Hersy Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, bagaimana situasi terkendali? Sangat aman. Sangat aman. Nah, itu Aman penting. walaupun tak terkendali. Oh, aman tidak terkendali. Beda ya, aman tapi terkendali sama aman tidak terkendali ya. Ya kelihatannya politik aman-aman aja, tapi Ah, sebetulnya di belakang layar semuanya justru ah, cari aman. Jadi aman dan cari aman. Nah, cari aman itu pertanda tak terkendali sebetulnya. Oke, oke. Nah, ini menarik perkembangan terbaru ya. Masih kita bahas soal Mahkamah Konstitusi yang kemarin memutuskan hari Kamis ya, memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dengan alasan itu untuk saat tidak ada diskriminasi, adanya asas keadilan karena disamakan dengan lembaga lain. Nah, DPR ini kelihatan yang sebel dengan langkah dari Mahkamah Konstitusi karena wewenangnya diambil alih gitu. Dia sekarang ini sedang ada panja nih revisi Undang-Undang MK, Bung Rocky. Hari Rabu mereka menyepakati untuk turunkan jadi 10 tahun. Tapi begitu lihat, loh, kalau gitu atas kesetaraan keadilan, kalau gitu kita turunin juga kalau gitu Mahkamah Konstitusi jadi 5 tahun. Ini menarik menurut saya. Ya konyolnya kalau satu isu atau satu ide itu seolah-olah dibuat demi keadilan, tapi sebetulnya demi favoritisme gitu, Yes. demi kepentingan satu dua orang itu masalahnya. Dan kita tahu bahwa ya apa kepentingan siapa di situ, kepentingan Gufron, kepentingan Firly, kepentingan NU misalnya, orang merasa kok Gufron kan NU gitu kan, Hmm. dan orang mau tahu sebetulnya dalilnya apa di situ. Kalau Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan itu 5 tahun, itu artinya kita harus balik dari awal. Bahwa sebetulnya salah dari awal dong. Dan mestinya diperbaiki awal. Kan nggak mungkin yang udah jalan itu diperbaiki lagi di awal kan. Ya udah habisin aja dulu periode ini, baru diatur yang ke depan itu, bukan yang Ya, ya, sekarang. ya, Jadi ya. ini soal logika penetapan apa namanya kepastian itu tuh. Itu sama seperti pohon duren itu tumbuh di sampingnya pohon cabai. Pohon cabai dipanen setiap hari, lalu pohon duren minta dia dipanen setiap hari juga tuh kan. Jadi ngaco. Jadi ini bahayanya tuh. Jadi keinginan kita untuk menertibkan sistem itu justru dirusak oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis kan. Jadi tetap orang oh ya KPK minta diperpanjang dan itu ada sponsornya supaya masih bisa dipergunakan sebagai peralatan di tahun politik ke depan itu kan. Jadi itu saja konyolnya. Nah, DPR juga bikin hal yang konyol akhirnya. Ya udah kalau begitu kita mulai lagi dari bawah untuk semacam menghukum Mahkamah Konstitusi karena menganggap loh ini kan bagian kita, kenapa Anda yang tentukan. Nah, pada saat yang sama kita juga bisa tuntut dengan cara yang setara. Kenapa DPR nggak menganggap bahwa soal 0% itu diserahkan aja pada MK, jangan MK balikin itu sebagai open legal policy. Jadi soal-soal macam ini main-main di dalam wilayah yang sebetulnya kita tahu ini political tone-nya lebih tinggi daripada prinsip kepastian hukum dalam pengaturan fungsi dari lembaga-lembaga itu, termasuk fungsi dari pejabat-pejabat tinggi dalam kedudukan dia mengikuti usia. Itu soalnya begitu. Ya, tetapi kan sebenarnya ini saya kira mungkin bisa jadi semacam pelampiasan kekesalan sesaat lah gitu dari teman-teman di DPR gitu ya, walaupun itu juga masuk akal gitu. Tapi kan kita tahu belaka bahwa ini ada kepentingan yang lebih gede dari teman-teman di DPR, kepentingan istana, gitu ya. Tetapi kita tahu juga kepentingan istana itu sendiri sekarang kan juga tidak sepenuhnya solid didukung oleh DPR. Ya ini, jadi akhirnya tukar tambah tuh. Ini sesuatu yang mestinya diatur secara sistemik. Ya Mahkamah Konstitusi pasti ingin punya visi yang lebih menstabilkan organisasi atau lembaga-lembaga ini supaya setara kedudukannya, karena itu semuanya mesti dibikin seragam gitu. Fungsi-fungsi primer tentu terkait dengan masa jabatan. Tetapi karena DPR juga itu fungsinya bukan sekedar regulasi, tapi menerima pesanan eksekutif. Jadi masalahnya kemudian jadi soal ya imbang mengimbangi. Nah ini poin kita selalu menganggap bahwa kalau satu revisi itu dimaksudkan untuk masa depan, oke, kita biasa aja kan. Presiden boleh nggak diperpanjang 3 tahun bahkan 10 tahun juga boleh, asal itu yang ke depan supaya jelas, bukan yang buat sekarang tuh. Jadi poinnya selalu tidak mungkin seseorang yang berkuasa hari ini meminta keinginannya sendiri dan itu diputuskan demi dirinya sendiri tuh. Kan itu prinsipnya tuh. Hukum tidak boleh dibuat untuk kepentingan orang yang meminta keadilan hari ini tuh. Itu harusnya ke depan. Itu prinsip
di dalam HTN lah kira-kira itu. Ya. Dan saya kira itu apa ya, azas retroaktif itu ya yang disebut itu ya. Iya, jadi retroaktif sebetulnya tuh. Padahal retroaktif hanya berlaku untuk pelanggaran HAM yang sangat luar biasa supaya bisa diusut ke belakang. Kalau ini kan retroaktif yang politik sebetulnya sifatnya. Ya, oke. Dan kita pun tahu Pak, pasti tafsirnya bukan tafsirnya, pasti tujuannya ini adalah memang untuk pimpinan KPK yang sekarang, bukan untuk pimpinan KPK yang akan datang gitu ya. Bukan, maksud saya memang untuk yang sekarang, bukan yang tidak berlaku untuk sebelumnya. Kenapa? Karena memang mereka ditugaskan untuk menjaga pemilu kan begitu. Iya, itu artinya minta diistimewakan sebetulnya, bukan minta diadilkan, disejajarkan keadilan itu. Jadi sebetulnya minta diistimewakan. Tentu ada yang mesen, siapa yang mesen itu? Ya paling istana yang pesan supaya peralatan sekarang itu masih bisa dipakai untuk menghadapi pertandingan politik 2024. Kan akhirnya cuma itu intinya. Ya, itu kan skenario besarnya. Tetapi sebenarnya dari sisi pimpinan KPK ya, kalau menurut saya ini sebenarnya sangat memalukan kan dia, karena dia mengajukan sesuatu yang hanya berpikir untuk kepentingan mereka pribadi di luar tadi membawa kemudian ada desain-desain yang lebih besar. Karena kita tahu kan prosesnya ini awalnya kan Gufron ini tidak mengajukan perpanjangan masa jabatan, tapi yang dia persoalkan adalah soal bahwa batas usia sehingga dia tidak bisa maju lagi kalau dengan menggunakan batas usia 50 tahun. Tapi kemudian di tengah jalan ditarik dan kemudian masuk dengan gugatan perpanjangan masa jabatan. Dan saya kira ini bukan hanya aspirasi dari Gufron, tapi dari aspirasi pimpinan KPK dan bahkan Dewas. Karena konsekuensinya Dewas ternyata juga dapat perpanjangan. Ini orang-orang yang harusnya udah turun di stasiun tadi, stasiun Tambun itu, tapi minta diturunin di stasiun Kerawang. Padahal dia dikasih tiket sampai stasiun Tambun doang tuh. Ini konyolnya begitu. Padahal kereta itu ya bukan kereta dia. Jadi tetap kita lihat nih upaya untuk merekayasa atau titipan-titipan pesan yang harusnya dibebankan secara sistemik sekarang dibebankan pada individu tuh. Nah, individu itu merasa oke, dia harus dapat keistimewaan dong, perpanjang masa jabatannya tuh. Padahal sebenarnya bukan perpanjang, ini merubah sistem yang udah ditentukan, itu yang bersifat melanggar prinsip retroaktif. Jadi sebetulnya hakim konstitusi juga mestinya paham, dan karena dia tidak paham, maka atau dia paham tapi dia sengaja abaikan, maka DPR mempermainkan juga atau menawan mereka dengan cara yang sama. Oh, kalau begitu kita turunin lagi dong masa jabatan Anda jadi 5 tahun. Nanti bingung nanti. Seandainya ancaman DPR itu efektif, itu pasti hakim Mahkamah Konstitusi akan bilang gitu. Oke, kalau gitu kita batalkanlah permintaan KPK itu. Nanti aja tahun 2029. Jadi akan kelihatan di konyolnya itu kertambah ini. Ya. Saya kira ya kalau dibatalkan nggak mungkin karena ini kan sudah inkrah lah kalau putusan begitu ya di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang juga perdebatannya itu adalah apakah berlaku untuk pimpinan sekarang atau nanti berlaku yang akan datang gitu. Itu yang mungkin bisa celah yang digunakan kalau tekanan terhadap DPR tekanan dari DPR begitu kuat. Ya, pasti akan dibilang buat yang akan datang. Itu artinya konyol juga. Jadi kayak yang akan datang yang ngapain juga diburu-burukan sekarang kan. Jadi kebutuhan Gufron itu akhirnya jadi konyol juga. Nah sekarang kita nonton aja ini kekonyolan-kekonyolan yang disebabkan oleh tukar tambah politik. Jadi MK juga akhirnya ketahuan ini cuma buat nyenangin seseorang atau 1-2 orang atau nyenangin Pak Presiden mungkin yang kasih sinyal ya bolehlah terusin itu, tapi jelas ya nanti KPK itu ngelapornya ke gue sebagai presiden gitu ya, bukan ngelapor ke DPR sebagai pembuat undang-undang. Nah ini soalnya, jadi tetap kita anggap bahwa MK itu juga jadi peralatan presiden, dan itu sinyal buruk buat yang kita sebut ketertiban hukum. Ya. Saya tadi menyimak pernyataan dari Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, yang beliau menyatakan bahwa kalau sudah begitu ya secara lebih efisien nanti undang-undang itu nggak usah dibuat, DPR nggak perlulah ada peran pembuat undang-undang, serahkan aja semuanya di Mahkamah Konstitusi. Loh kenapa gitu? Ya karena nanti kalau kita buat undang-undang nanti akan diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Ya ini fungsi-fungsi primer dari Mahkamah Konstitusi yang seringkali kita kritik. Mahkamah Konstitusi walaupun dia secara formal diberi hak diwenang judicial review, tapi itu kan hak review yang pasif. Jadi menunggu
orang meminta lalu dia putuskan. Padahal ada hak yang lebih historis, yaitu Mahkamah Konstitusi punya hak judicial activism. Nggak perlu nunggu kasus. Dia bayangkan aja kalau ada problem yang mungkin mengganggu sisi kenegaraan kita. Dia kasih sinyal supaya orang ajukan protes dan dia melakukan judicial activism itu. Itu intinya. Jadi dia aktif untuk menduga dan mendeteksi kemungkinan pelanggaran undang-undang terhadap konstitusi. Sekarang dia menunggu kasus. Dan itu pasti juga dipesankan kasusnya kan. Saya kira juga KPK memesan kasus itu melalui presiden dengan jaminan bahwa oke, nanti Anda bisa masuk, bisa dimenangkan di MK, tetapi Anda tetap akan jadi perhatian saya. Kan presiden menginginkan itu. Secara politis pasti presiden menginginkan itu. Kita nggak bisa bilang ya presiden netral. Iya netral secara etis atau secara normatif, tapi secara praktek politik dia pasti tidak netral. Karena itu dianggap bahwa ini adalah pesanan presiden, kan gampangnya begitu. Ya. Jadi sebenarnya memang kita tidak, meskipun kita ketawa-ketawa dengan kegeraman DPR dan kemudian ancaman untuk menjadikan turun lagi 5 tahun, tapi ada soal yang sebenarnya jauh lebih serius dari soal itu ya, Bung Rocky, karena kita khawatir banyak sekali sekarang kan gugatan-gugatan yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan itu yang sekarang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Jelas yang paling ditunggu orang bagaimana dengan soal batas usia calon wakil presiden yang digugat oleh PSI dan mintakan turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Juga ada sistem dari proporsional terbuka menjadi tertutup yang diajukan oleh PDIP dan sebagainya. Nah, kita kan dari situ kita akan bisa melihat sebenarnya memang Mahkamah Konstitusi itu sekarang lembaga politik kan gitu. Dan kita tahu lah dari peta-peta kemarin yang dissenting opinion berapa orang dan kemudian yang tidak dissenting itu siapa saja, apa backgroundnya kita jadi paham kan. Iya, artinya itu yang terlihat. Ya betul, itu dia jadi mahkamah yang berupaya untuk menservis kepentingan kekuasaan tuh. Kan akan ada tukar tambah tuh. Padahal prinsipnya selalu Mahkamah Konstitusi mesti melihat gugatan itu sebagai problem di masa depan tuh. Kan idealnya begitu dan adilnya harusnya begitu tuh. Tapi itu nggak mungkin terjadi karena kita lihat komposisi Mahkamah Konstitusi dan fakta bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak mungkin terhindar dari pengaruh presiden karena hubungan darah atau hubungan perkawinan. Itu menunjukkan dari awal kecurigaan publik bahwa Pak Ketua itu memang dipertahankan di situ untuk bekerja sebagai peralatan presiden. Jadi gampang betul. Lain kalau misalnya nggak ada kaitan dengan pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang akhirnya beripar atau berbesan dengan presiden. Jadi semua hal yang sebetulnya bisa kita kendalikan supaya nggak mengganggu analisis yang objektif, akhirnya kita mesti masukkan faktor-faktor subjektif itu, yaitu kedekatan politis atau bahkan kedekatan nepotis antara Ketua Mahkamah Konstitusi dan Presiden. Ini kan nepotisme juga tuh, karena perkawinan. Oke, nah, jadi kalau gitu saya kira kita dorong terus dong ya kalau mau teman-teman DPR untuk supaya saya sepakat juga atas nama keadilan kesetaraan jadikan 5 tahun lagi. Kita sepakat supaya pohon durian itu disamakan dengan pohon cabai tiap hari. Oke, baik Bang Rocky, terima kasih, sampai ketemu lagi. Tetap 0%. Sampai ketemu di penyalaan berikutnya. Yes, oke.